Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf ya agak telat dikit nih, Mimin udah lama gak aktif karena ya super sibuk. Doain aja semoga semuanya lancar supaya Mimin bisa terus update di channel Biologi Education ini. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Nah, di sini pembahasannya yang terakhir adalah tentang penilaian harian ya. Penilaian harian kelas 11 di bab sistem pertahanan tubuh, dilanjutkan di nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 11, perhatikan tabel jadwal imunisasi berikut. Berdasarkan jadwal imunisasi tersebut, jenis imunisasi P, H, R, dan S secara berurutan adalah, nah oke kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang P, itu dia diberikan 12 jam setelah bayi lahir atau usia 0 bulan. Kemudian pemberiannya, imunisasi B-nya, hepatitis B ini dilakukan bersamaan dengan imunisasi DTWP pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Lalu untuk yang DTAP atau yang bagian R itu diberikan pada usia 2, 4, sampai dengan 6 bulan. Nah, imunisasi BCG atau yang HI itu diberikan hanya 1 kali pada bayi usia 0 sampai dengan 1 bulan. Sedangkan imunisasi campak yang S itu diberikan pada saat bayi berusia 9 bulan. Nah, ini dosisnya penguat atau booster diberikan 2 kali, yaitu saat berusia 18 bulan dan juga 6 tahun. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang P tadi adalah imunisasi HB, kemudian yang H adalah imunisasi BCG, yang R itu imunisasi DTAP, kemudian yang S adalah imunisasi campak. Lanjut ke nomor 12, bayi yang belum pernah terkena infeksi atau mendapatkan imunisasi telah memiliki antibodi dari ibunya, yaitu, nah ingat ya, bayi itu kan belum bisa memproduksi antibodi. Nah, oleh karena itu ketika dia baru lahir akan mendapatkan antibodi dari ibunya. Nah, antibodi ini yang pertama nih kalau dia masih dalam kandungan itu adalah imunoglobulin G. Imunoglobulin G itu diberikan melalui plasenta pada saat bayi masih dalam kandungan. Sedangkan untuk bayi yang baru saja lahir itu akan mendapatkan imunoglobulin A melalui kolostrum. Nah, kolostrum ini apa? Kolostrum yang terdapat pada air susu ibu. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Imunoglobulin G melalui plasenta dan imunoglobulin A melalui kolostrum. Nomor 13, saat sedang bersepeda, Anik mengalami kelilipan hingga mengeluarkan air mata. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pertahanan tubuh yang dilakukan oleh antibodi. Ingat ya, antibodi kita itu ada banyak jenisnya. Ada imunoglobulin A, kemudian ada imunoglobulin A, kemudian M, ada juga G, ada E juga, dan lain-lain. Nanti bisa kalian cek sendiri di bukunya. Untuk imunoglobulin yang ada di air mata ini adalah imunoglobulin A. Jadi antibodinya jenisnya adalah A. Nah, dia itu berfungsi untuk mencegah infeksi yang ada di epitelium. Selain air mata, dia juga ada di epitelium. Selain itu ada di mana lagi sih imunoglobulin A? Dia juga ada di bagian kolostrum atau di air susu. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 14, perhatikan gambar proses produksi antibodi monoklonal berikut. Proses yang ditunjukkan oleh huruf X pada gambar tersebut adalah, jadi gambar yang ada di soal nomor 14 ini adalah pembentukan atau produksi dari antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal itu antibodi yang diproduksi secara in vitro, jadi bukan dalam tubuh manusia sendiri, tapi di hewan lain yang nanti hasil antibodinya bisa digunakan oleh manusia. Teknologinya, tata caranya atau urutannya seperti ini. Jadi Mimin jelaskan dulu ya. Yang pertama, hewannya diimunisasi dulu dengan antigen target. Jadi sumber penyakit tertentu lah ya maksudnya. Kemudian
ketika ada antigen masuk ke dalam tubuhnya si tikus, limfosit B-nya atau sel B-nya itu akan merespon antigen dengan cara membentuk antibodi. Kemudian dilakukan pengambilan limpa untuk mengisolasi limfosit B-nya tadi. Lalu limfosit B itu difusikan atau digabungkan dengan sel kanker mieloma. Setelah itu penanaman sel hibridoma pada medium kultur atau sel HUD namanya. Kemudian dilakukan seleksi sel hibridoma yang berhasil memproduksi antibodi menggunakan teknik yang tadi. Perbanyakan sel hibridoma yang berhasil itu dia akan memproduksi antibodi secara in vitro atau kultur sel. Lalu antibodinya akan dipanen dari kultur sel tadi. Jadi untuk yang D tadi berarti apa dia? Dia itu fusi, digabungkan antara limfosit B dengan sel kanker dengan cara membuat membran kedua sel tersebut menjadi lebih permeabel, bisa dilalui, bisa saling bertukar materi gitulah intinya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 15, beberapa imunisasi memerlukan dosis penguat atau yang namanya booster. Nah, pemberian dosis penguat atau booster ini bertujuan untuk apa? Nah, di sini sudah pada booster semua. Vaksin ketiga. Jadi di sini untuk imunisasi itu kan metode yang dilakukan untuk pemberian vaksin nih pada seseorang. Beberapa imunisasi memang memerlukan yang namanya kadar penguat atau booster. Kenapa? Karena antibodi yang terbentuk pada imunisasi sebelumnya itu dapat mengalami penurunan. Booster ini diberikan untuk menjaga antibodi yang ada di dalam tubuh seseorang itu dalam keadaan optimal. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 16, setelah vaksinasi seorang bayi biasanya mengalami demam. Hal ini terjadi karena, jadi untuk vaksinasi sendiri, Mimin ingatkan ya, vaksin itu intinya adalah memasukkan virusnya ke dalam tubuh kita. Bisa berupa virusnya yang sudah dilemahkan ya, tapi bisa juga dari potongan tubuhnya atau bagian DNA-nya atau RNA-nya virusnya juga bisa. Jadi intinya virus dimasukkan ke tubuh kita. Tujuannya untuk apa sih virus dimasukkan ke tubuh kita? Tujuannya supaya tubuh kita itu merespon dengan cara menghasilkan antibodi. Ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh, terutama virus nih, di sini sel B kita itu akan menghasilkan yang namanya antibodi. Nah, antibodi di sini digunakan untuk menyerang virusnya. Selain digunakan untuk menyerang virusnya, sel B ketika dia mendapatkan virus atau ada virus masuk ke dalam tubuh, selain memproduksi antibodi, sel B juga akan ada yang namanya sel B pengingat kan. Nah, sel B pengingat ini bisa mengingat-ingat ketika ada virus yang sama masuk, maka dia langsung bisa merespon. Nah, kenapa kok demam? Demam ini adalah salah satu dari mekanisme yang dilakukan tubuh untuk merespon si antigen yang masuk itu tadi. Saat sel darah putih kita melawan antigen atau virus yang masuk, itu akan memberikan efek memang berupa nyeri atau demam pada seseorang. Jadi menandakan kalau sistem imunnya dia atau sistem kekebalan dia itu sedang bekerja untuk melawan antigen. Tapi di sini juga perlu diwaspadai ya, kalau memang demamnya terlalu tinggi itu memang bisa segera dibawa ke dokter atau minum paracetamol juga bisa. Tapi kalau hanya meriang-meriang sedikit nggak apa-apa. Tidak perlu ke dokter, cukup minum paracetamol sendiri di rumah. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Peningkatan jumlah leukosit untuk merespon antigen. Nomor 17, perhatikan karakteristik dua substansi yang masuk ke dalam tubuh seseorang berikut. Untuk yang substansi A itu memiliki ukuran lebih besar daripada partikel virus dan masuk ke tubuh secara intravenous. Untuk yang substansi B memiliki ukuran lebih kecil daripada partikel virus dan masuk ke tubuh melalui subcutaneous. Pernyataan yang tepat terkait tingkat antigenesis kedua substansi tersebut adalah, jadi kemampuan antigen untuk memicu respon kekebalan itu kan disebut dengan antigenisitas
Antigenisitas. Nah, antigenisitas ini ditentukan beberapa faktor, seperti contohnya adalah karakteristik dari antigen dan kemampuan genetik inang dalam mengenali antigen atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, karakteristik antigen yang berpengaruh terhadap antigenisitas itu meliputi ada beratnya, bentuknya, konfigurasinya, jumlahnya, dan juga derajat kelarutannya. Antigenesitas itu akan meningkat seiring membesarnya suatu molekul. Jadi molekul yang berukuran sangat kecil seperti polipeptida tidak akan memicu respon kekebalan tubuh. Tapi molekul yang berukuran besar seperti bakteri itu akan memicu respon kekebalan tubuh. Jadi makin kecil di sini makin bahaya ya. Kalau dia makin kecil, sistem imun kita nggak bisa nangkep. Itu nggak bisa nggak bisa mendeteksi. Nah, untuk yang cara masuk antigen ke dalam tubuh itu juga bisa mempengaruhi antigenesitas. Antigen yang masuk ke dalam tubuh secara intravenous itu melalui pembuluh vena. Kalau intravenous berarti melalui pembuluh vena. Itu dia lebih mudah memicu respon kekebalan tubuh dibandingkan dengan antigen yang masuk ke dalam tubuh melalui subcutaneous, yaitu melalui lapisan epidermis kulit. Jadi kalau melalui kulit itu lebih sulit dibandingkan dengan melalui pembuluh vena. Intinya di situ gini. Dengan demikian maka tingkat antigenesitas substansi A lebih tinggi dibandingkan substansi B. Kenapa? Karena A tadi melalui si melalui si vena. Jadi dia lebih mudah dikenali. Selain itu yang A juga ukurannya besar, lebih mudah dikenali dengan antibodi kita. Sedangkan yang B itu ukurannya kecil, udah gitu dia melalui membran mukosa, jadi lebih sulit ya. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 18, perhatikan gambar berikut. Penyakit autoimunitas yang disebabkan antibodi menyerang bagian X dinamakan. Nah, gambar yang ada di bagian X itu adalah selubung mielin yang ada pada sistem saraf kita. Nah, apabila terjadi autoimunitas yang menyebabkan antibodi menyerang selubung mielin, itu akan menyebabkan selubung mielinnya rusak dan terlepas. Akibatnya apa sih? Komunikasi antara otak dengan seluruh tubuh itu menjadi terganggu. Penyakit ini dinamakan dengan multiple sklerosis. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 19. Surya mengalami bersin-bersin berkepanjangan dan hidungnya berlendir setelah seharian dia membersihkan gudang rumahnya yang dipenuhi dengan debu dan kotoran. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dokter menyarankan Surya mengkonsumsi obat. Nah, kira-kira obat apa sih yang disarankan dokter untuk si Surya ini? Jadi kondisi yang dialami Surya ini apa kira-kira? Dia alergi atau yang disebut dengan hipersensitivitas, alergi debu. Nah, di sini proses yang terjadi alergi diawali dengan apa kira-kira? Dimulai dari adanya alergen atau debu yang masuk ke dalam tubuh. Alergen ini akan merangsang sel B plasma untuk mensekresikan yang namanya imunoglobulin E. Jadi ingat-ingat ya, yang ada hubungannya dengan alergi itu yang merespon adalah antibodi imunoglobulin E. Alergen yang masuk ke dalam tubuh pertama kali biasanya si imunoglobulin E itu tidak akan terbentuk dan tidak berikatan dengan mastosit, makanya nggak ada responnya ketika pertama kali. Tapi yang setelahnya, kedua, ketiga kali orang yang alergi debu itu berinteraksi dengan debu, maka imunoglobulin E itu akan bereaksi dengan yang namanya mastosit. Nah, mastosit ini ketika dia pecah itu akan melepaskan histamin. Nah, histamin ini berperan dalam proses peradangan atau inflamasi. Makanya gejalanya ada yang namanya bersin, atau kulitnya gatal, matanya kemerahan, hidungnya berlendir. Itu disebabkan karena adanya histamin yang dilepaskan oleh mastosit ketika dia berikatan dengan imunoglobulin E. Obatnya apa sih kira-kira? Maka obat yang bisa diberikan adalah obat yang mengandung yang namanya antihistamin. Kenapa? Karena supaya histamin tadi yang dihasilkan sama mastosit itu segera dihentikan. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang B.
Terakhir, nomor 20, gangguan pada sistem imun dapat terjadi karena antibodi menyerang kelenjar adrenal. Gangguan tersebut dapat mengakibatkan, jadi antibodi itu bisa juga selain menyerang tadi, ada yang menyerang selubung mielin, ada juga yang menyerang otot, ada juga di sini yang menyerang si kelenjar adrenal, ada juga yang menyerang pankreas ya sebenarnya, sehingga dia mengakibatkan diabetes mellitus. Oke, untuk yang menyerang kelenjar adrenal ini disebut dengan penyakit Addison disease. Nah, gangguannya itu mengakibatkan kadar gula darah orang tersebut akan menurun. Berat badannya menurun, dia mudah lelah dan juga mengalami pigmentasi kulit. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.